Panas terik siang hari berganti, dengan hawa sejuk dari arah perbukitan. Langit menggelap dan seluruh desa seakan menahan napas, menunggu hujan yang akan segera turun. Gemuruh guntur sudah terdengar dari kejauhan. Para penduduk desa, dengan perasaan cemas sekaligus gembira, memandang ke langit sambil bergegas menyelesaikan pekerjaan mereka di halaman. Sebentar lagi hujan deras akan mengguyur, hanya seorang gadis muda di kebun yang seolah tak peduli. Ia terus saja mencangkul bedengan singkong. Mengenakan kaos oblong tipis yang sudah basah oleh keringat dan kerudung sederhana untuk melindungi rambutnya yang ikal kecoklatan, ia terus mengayunkan cangkulnya secara metodis sambil menyenandungkan sesuatu. "Siti, kenapa kamu tidak lekas pulang?" teriak tetangganya, Mbah Joyo. "Lihat itu, langitnya sudah hitam pekat. Kilat sudah menyambar-nyambar di dekat danau." Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Petir menyambar dengan dahsyat. Lelaki tua itu melambaikan tangan dan setengah berlari pulang, menyusuri jalan setapak di antara dua kebun. Setua apapun seseorang, suara guntur yang begitu keras tetap saja menakutkan. Siti pun sampai berjongkok ketakutan dan memejamkan mata. Lalu, ia menarik napas panjang dan perlahan berjalan pulang. Tetes-tetes hujan pertama yang besar mulai jatuh, lalu semakin sering dan deras. Air mengalir di rambut dan wajah Siti, dan tak seorang pun akan tahu bahwa wajahnya basah bukan hanya karena air hujan. Ia menangis. Semakin dekat ke rumah, tangisnya semakin menjadi. Di ambang pintu, ia berhenti sejenak, menarik napas, lalu masuk ke dalam. "Oh, sudah pulang rupanya," sambut seorang wanita judes yang jelas sedang mabuk ringan. "Sudah selesai mencangkul singkongnya? Tinggal sedikit lagi, Bude," jawab Siti singkat. Ia cepat-cepat membasuh muka, lalu masuk ke kamarnya. Setelah berganti pakaian, ia merebahkan diri di ranjang untuk menghangatkan badan. Matanya terasa berat dan tak lama kemudian ia tertidur lelap, bahkan badai di luar pun tak mengganggunya. Dalam mimpinya, Siti kembali bersama ayah dan ibunya di rumah mereka yang indah di tepi sungai. Usianya sekitar 5 tahun. Ayah melemparkannya tinggi-tinggi ke udara, Siti tertawa riang. Ibu berteriak kepada ayah, "Hati-hati," sambil tersenyum. Di tangan ibu ada nampan berisi roti bakar. Di dekat nampan, duduk Miko, anjing Pomeranian putih kesayangan keluarga. Kemudian mereka semua masuk ke mobil, Miko juga ikut, dan pergi ke kota. Semua tampak berkelebat di matanya, lalu tiba-tiba, sebuah suara, "Nak, kamu tidak apa-apa?" "Sadarlah," Siti tersentak, entah karena mimpi atau karena gemuruh guntur yang lain. Ya, sudah 10 tahun berlalu sejak orang tuanya tewas dalam sebuah kecelakaan. Secara ajaib, ia terlempar keluar dari mobil dan selamat. Sementara ayah, ibu, dan Miko, anjing kesayangan keluarga, tewas terbakar saat mobil meledak setelah ditabrak truk tronton. Keluarganya adalah keluarga berada. Setelah kecelakaan itu, tiba-tiba muncul wali yang mengaku penyayang dan peduli. Namun, sebulan setelah pemakaman orang tuanya, semua uang dari rekening perusahaan ayahnya menguap secara misterius. Aset-aset mereka disita oleh bank karena utang, dan tiba-tiba saja tak ada lagi yang menginginkan Siti. Akhirnya, ia berakhir di sebuah panti asuhan sederhana, sebatang kara. Kemudian, muncullah Bude Lastri dan Pak Dekarto. Mereka tersenyum, mengelus kepalanya, dan berkata bahwa kini mereka adalah satu keluarga. Belakangan, Siti baru mengerti bahwa yang mereka incar adalah uang santunan untuk anak yatim. Saat itu, sebagai anak berusia 7 tahun, ia begitu merindukan kehangatan dan kasih sayang keluarga. Tentu saja, ia tidak mendapatkan semua itu di sini. Yang ada hanyalah bentakan dan nasihat, "Kamu itu anak yatim, harusnya berterima kasih pada kami." Namun, setiap kali ada kunjungan dari petugas dinas sosial, Bude Lastri dan Pak Dekarto berubah menjadi orang tua paling peduli sedunia. Mereka mendandani Siti dengan gaun terbaik, yang sebenarnya dibeli untuk putri kandung mereka, Ningsih. Siti akan dipindahkan sementara ke kamar Ningsih yang terang dan luas, penuh dengan mainan cantik dan sebuah komputer. Kepada para pengawas, mereka bercerita betapa bahagia dan senangnya Siti tinggal di keluarga mereka.
Tentu saja, semua itu hanya sementara. Siti hanya tersenyum dan mengangguk, karena Bude Lastri pernah mengancamnya, kalau kamu berani buka mulut, akan kuseret kamu kembali ke panti asuhan. Siti tidak mau kembali ke sana, di sana lebih buruk. Lebih baik tinggal di kamar kecil dengan perabotan tua yang lebih mirip gudang dan memakai pakaian bekas Ningsih, daripada harus menahan pukulan dari anak-anak yang lebih besar di panti. Ketika Siti beranjak remaja, para walinya mulai membebaninya dengan pekerjaan berat. Sejak usia 10 tahun, ia sudah harus mencangkul kebun, membersihkan rumah, dan membantu di kandang. Sementara itu, putri kandung mereka, Ningsih, terus-menerus mencoba menyakiti dan merendahkan Siti. Siti sering menangis. Setahun yang lalu, Ningsih pergi ke kota untuk kuliah. Seharusnya Siti bisa sedikit bernapas lega. Mungkin walinya akan lebih memperhatikannya, bahkan mungkin menyayanginya. Tapi harapan tinggal harapan. Mereka justru mulai sering minum-minum dan mabuk-mabukan. Siti sering pergi keluar rumah agar tidak melihat mereka, seperti kali ini. Heh, enak-enakan tiduran. Bude Lastri menjenguk ke kamar. Cepat pergi ke kebun, petikan Bude beberapa cabai rawit. Tapi di luar hujan, Bude, kamu bukan gula, tidak akan meleleh. Tatapan Bude Lastri begitu tajam hingga Siti mengerti tanpa perlu berkata-kata lagi, lebih baik tidak membantah. Mereka pernah memukulnya. Siti menahan semuanya karena ia yakin di panti asuhan akan lebih buruk. Karena itulah, ia selalu menuruti semua perintah, bahkan di tengah hujan dan badai, ia berlari ke kebun untuk memetik cabai sebagai teman minum untuk walinya. Namun, kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa. Adik laki-laki Bude Lastri datang berkunjung. Ia baru saja keluar dari penjara dan sekarang datang ke rumah kakaknya. Ia langsung menaruh perhatian pada Siti. Padahal, gadis itu baru berusia 16 tahun. Ia cantik, dengan mata besar berwarna biru, rambut ikal kecoklatan, dan tubuh langsing semampai. Suatu malam, ketika Bude Lastri dan Pak Dekarto mabuk berat hingga tak sadarkan diri, Giman, adik Bude Lastri, masuk ke kamar Siti. Gadis itu sedang membaca buku, Giman menutup pintu dan mendekatinya. Tubuh Siti gemetar karena takut dan jijik ketika tangan Giman dengan kuku-kuku kotor dan jari-jari penuh tato menyentuh bahunya. Siti berteriak dan mulai melawan. Ia sendiri tidak tahu bagaimana ia berhasil lari keluar dari kamar. Giman, sambil mengumpat, mengejarnya. Di dapur, Bude Lastri duduk sambil menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Pak Dekarto sudah tertidur di meja. Bude Lastri, tolong. Teriak Siti putus asa. Namun, walinya itu hanya menguap sebagai jawaban dan melambaikan tangan, seolah berkata, jangan ganggu aku. Siti berlari keluar rumah, Giman mengejarnya. Di dekat gerbang, gadis itu tersandung dan jatuh. Pria menakutkan itu membungkuk di atasnya. Siti memejamkan mata. Hei! Jangan ganggu dia. Tiba-tiba ia mendengar suara laki-laki yang tidak dikenalnya. Di jalan setapak, berdiri seorang pemuda. Di tangannya ada sebuah senapan angin. Tanpa pikir panjang, pemuda itu mengarahkannya pada Giman. Sudah, gumam Giman. Aku cuma. Sambil menurunkan bahunya, ia berbalik menuju rumah. Siti tetap duduk di dekat gerbang sambil menangis. Kenapa dia? Tanya pemuda itu. Apa dia ayahmu? Bukan. Seru Siti. Saya tidak punya orang tua. Saya tinggal dengan wali, dan dia kerabat mereka. Semuanya sedang mabuk, kamu siapa? Aku belum pernah melihatmu di sini. Aku baru saja tiba hari ini, ke rumah nenek. Tadi aku pergi ke belakang desa untuk latihan menembak. Menembak burung pipit? Tanya Siti dengan nada menghakimi, sambil mengusap lututnya yang memar. Bukan, dong, tawa pemuda itu. Menembak kaleng bekas, tentu saja. Kenapa kamu mengusap lututmu? Sakit? Sakit, aku Siti. Coba kulihat. Jangan takut, aku calon dokter, baru selesai tahun pertama kuliah. Aku bukan tombol. Namaku Siti, kata Siti tersinggung, tapi ia menyingkirkan tangannya dari lututnya. Aku Bima, senyum pemuda itu, lalu wajahnya menjadi lebih serius. Dengar, sepertinya tidak ada patah tulang, tapi lukanya cukup parah. Harus dibersihkan. Apa ada kotak 3K di rumah?
Aku tidak mau masuk ke sana, kata Siti cepat. Lebih baik aku tidur di luar daripada di sana. Bima mengangguk setuju. Pria tadi masih mengintip dari jendela, membuatnya merasa tidak nyaman. Pemuda itu mengusulkan untuk pergi ke rumah neneknya. Itu, di rumah dengan jendela hijau. Jadi Nenek Wati itu nenekmu? Siti terkejut. Kenapa kamu tidak pernah datang sebelumnya? Sekitar 10 tahun ini aku ikut orang tua keliling luar negeri. Ayahku seorang diplomat. Kami pernah tinggal di Asia, di Eropa, bahkan setahun di Afrika. Bisa bayangkan, pasti seru di Afrika. Di mana-mana seru, dan di mana-mana bisa ditinggali. Tapi tahu tidak apa yang aku sadari? Tidak ada yang lebih baik dari negara kita sendiri. Ayah dan ibu sebenarnya ingin aku kuliah di London, tapi aku memilih universitas di Indonesia, dan aku sama sekali tidak menyesal. Sambil tertatih-tatih, Siti akhirnya sampai di rumah Nenek Bima. Nenek Wati, melihat Siti, langsung bertepuk tangan. Astaga, kasihan sekali anak ini. Kakimu kenapa sampai luka begini? Siti hanya bisa meringis pelan. Nenek Wati bergegas ke dapur. Dari sana terdengar denting cangkir, dan teko di atas kompor mulai berdesis. Enak sekali di sini, batin Siti. Ia merasa seolah-olah diselimuti oleh suasana rumah yang tenang dan ramah, betapa nyaman, terang, dan damainya di sini. Anak-anak, ayo minum teh, panggil Nenek Wati. Dan kini mereka bertiga duduk di meja, minum teh, dan makan pisang goreng. Nenek Wati bercerita sambil tersenyum, Bima juga mengobrol tanpa henti. Apa memang bisa seperti ini? Apa bisa begitu saja duduk, mengobrol, dan tidak ada yang membentak atau memarahimu? Siti merasa sedikit canggung. Pada suatu saat, Nenek Wati mengubah topik pembicaraan. Sekarang kita harus pikirkan apa yang harus kita lakukan denganmu. Saya tidak tahu harus bagaimana, aku Siti dengan getir. Tapi saya tidak akan pulang ke sana. Jangan khawatir, saya akan pergi sekarang, tidur di bangku taman, dan besok pagi saya akan pergi ke kantor dinas sosial. Lebih baik saya kembali ke panti asuhan daripada hidup seperti ini selama bertahun-tahun. Siti mulai menangis. Nenek Wati memeluk gadis itu, mengelus punggungnya, dan menenangkannya. Sudah, jangan menangis, katanya. Kamu tidak akan tidur di bangku manapun. Nanti nenek siapkan tempat tidur di ruang tengah. Soal panti asuhan, idemu bagus. Sudah saatnya Lastri dan Karto diberi pelajaran. Sudah berapa tahun mereka menyiksa anak ini? Nenek tahu dari mana? Siti terkejut, karena ia tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Nak, di desa ini, kita semua saling tahu satu sama lain. Kami tahu Lastri mengambilmu demi uang santunan. Uangmu dia pakai untuk ningsih, dan terus begitu. Nek, kalau nenek tahu, kenapa diam saja? Protes Bima. Bima, ini desa. Meskipun semua orang tahu segalanya tentang semua orang, mereka tidak mau ikut campur urusan orang lain. Tapi sekarang beda. Giman itu sepertinya mau menetap di sini. Hidupmu tidak akan tenang, Siti. Laporkan saja ke dinas sosial. Sebenarnya bagus juga kalau melaporkan Jiman ke polisi, tapi nenek tidak menyarankan. Dia itu mantan narapidana. Biarkan saja mereka hidup sendiri. Kamu tidak akan sengsara di panti asuhan. Siapa bilang di sana tidak enak? Setahuku, sekarang anak-anak di sana sangat diperhatikan. Aku pernah di sana, Isak Siti, itu kan dulu. Sekarang semuanya berbeda. Lagi pula, kamu sudah dewasa, bisa membela diri. Nenek Wati terus menenangkannya sambil menuangkan teh herbal yang begitu nikmat, beraroma melati, dan ada selai stroberi segar dengan buihnya. Sementara Bima menceritakan kisah-kisah menarik. Sangat menyenangkan mendengarkannya, dan senyumnya begitu menawan. Senyum itu membuat Siti sedikit merona, tanpa ia sadari alasannya. Perlahan, Siti mulai tenang. Lututnya pun sudah hampir tidak sakit lagi. Memang, kenapa aku begitu khawatir? Anak-anak lain juga tinggal di panti asuhan, pikirnya. Di luar jendela, bulan bersinar terang ketika semua orang di rumah Nenek Wati akhirnya tidur. Siti membenamkan wajahnya di bantal kapuk yang empuk dan besar, memikirkan apa yang akan terjadi besok. Apakah besok hidupku akan berubah? Pagi harinya,
ia bersama Bima pergi ke kantor dinas sosial. Bus umum melewati rumah walinya. Ketika dari gerbang keluar Lastri yang tampak acak-acakan dan cemas, Siti yang melihatnya dari jendela langsung mencengkeram kursi. "Tenang, mereka tidak akan menyakitimu lagi." Bima mengerti tanpa kata-kata, dan dengan lembut menyentuh tangan Siti. "Aku bersamamu, Tombol." Awalnya Siti tersinggung dengan panggilan itu, tapi sekarang ia justru senang mendengarnya. Terdengar begitu perhatian. "Aku tidak akan meninggalkanmu," kata Bima ketika mereka sudah mendekati kantor dinas sosial. "Aku akan cari tahu kamu ditempatkan di mana dan akan menjengukmu." "Kamu yakin aku tidak akan dikembalikan ke wali?" tanya Siti dengan takut. "Aku yakin. Aku akan ceritakan semua yang kulihat semalam. Aku juga akan bilang akan lapor polisi kalau mereka mengembalikanmu. Biar mereka pusing sendiri." Tentu saja, Siti tidak dikembalikan. Kepala dinas sosial wajahnya memerah padam ketika mendengar cerita Bima. Kemudian, ia memanggil inspektur yang mengawasi keluarga angkat itu dan memarahinya habis-habisan tanpa kehadiran Siti. Meskipun dari koridor pun terdengar bagaimana kepala dinas mengancam akan memecat pegawai yang lalai itu. Bertahun-tahun seorang gadis hidup dalam stres terus-menerus dan tidak ada yang peduli. Lastri juga dipanggil ke kantor dinas sosial, tapi Siti tidak pernah melihatnya lagi. Ia sudah berada di panti asuhan. Pada usia 16 tahun, ia memulai babak baru dalam hidupnya. Siti keliru mengira bahwa di sini ia akan diintimidasi. Tidak. Ini adalah panti asuhan yang sangat layak. Bangunan batu 2 lantai di pinggir kota itu menjadi rumah bagi gadis malang itu. Bagi Siti, yang hingga usia 5 tahun tumbuh di kota ini, lalu tercerabut ke lingkungan lain, semuanya terasa baru dan aneh. Ia mendengarkan suara bising jalanan, memandangi lampu-lampu jalan yang bersinar terang ke jendela kamar barunya. Ya, kehidupan baru telah dimulai. Apa selanjutnya? Di kamar, Siti tinggal bersama 3 gadis lain, Lena, Katia, dan Rina. Siti sangat akrab dengan Rina yang berambut kemerahan dan sedikit gemuk. Usianya juga 16 tahun dan ia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di panti asuhan. "Ibuku sendiri yang mengantarku ke sini," cerita Rina dengan tenang. "Bagaimana bisa? Dia mengantarmu sendiri? Dia itu pemabuk." "Orang tuamu juga pemabuk?" "Bukan, mereka meninggal. Dan aku tidak punya kerabat lain." "Oh, maaf." Rina berpendapat bahwa orang tua pemabuk memang buruk, tapi setidaknya mereka ada. Menjadi sebatang kara di dunia ini pasti sangat berat. "Aku punya teman, aku Siti suatu hari, dan ia menceritakan tentang Bima." Pemuda itu, seperti janjinya, beberapa kali menjenguk Siti setelah ia dikirim ke panti asuhan ini. Ia bahkan pernah membawakan risoles, titipan dari Nenek Wati. Ia juga sering memanjakannya dengan coklat. Siti merasa malu dan menolak. "Ambil dan makan saja," desak Bima. "Aku kan sekarang bertanggung jawab padamu, Tombol." Siti hanya merona sebagai jawaban, "Tombol." Siti sangat suka ketika Bima memanggilnya begitu. Bima menjadi temannya, dan bahkan lebih dari itu. Ia selalu ada di pikirannya, tetapi Siti tidak pernah menceritakannya kepada siapapun, bahkan kepada Rina. Ia jatuh cinta pada Bima, secara diam-diam dan tak bisa diubah. Meskipun Rina memperhatikan bagaimana wajah Siti berubah setiap kali pembicaraan mengarah pada temannya itu. "Wah, Siti. Jangan-jangan kamu jatuh cinta sama cowok tajir itu?" senyum Rina licik. "Kamu langsung berseri-seri kalau dia datang berkunjung." "Bukan, kok," sanggah Siti. "Dia baik sekali." "Kebaikan seperti itu sangat berarti bagi kita, Rina. Orang-orang seperti Bimamu itu suka terlihat baik, tapi sebenarnya, pokoknya, jaga jarak dengannya." "Kamu bicara seperti ibu-ibu yang sudah banyak pengalaman saja," cibir Siti. "Mungkin aku bukan ibu-ibu dan pengalamanku tidak banyak. Tapi aku ingat bagaimana ibuku terjerat dengan seorang pria kaya. Mereka berselingkuh, lalu ibuku bercerai dengan ayahku karena itu. Pria kaya itu memanfaatkannya, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ibuku mulai minum-minum," cerita Rina. "Bima berbeda," jawab Siti yakin. Rina hanya tersenyum sinis. Kemudian, Bima menghilang. Ia tidak datang, tidak menulis surat. Siti sangat khawatir,
jangan-jangan terjadi sesuatu. Tetapi Rina berkata, lupakan saja. Sudah ku bilang itu semua omong kosong. Baguslah dia menjauh sekarang. Waktu di panti asuhan berlalu begitu cepat, kini Siti sudah lulus. Ia mendapat kamar di asrama dan masuk ke SMK Tata Busana. Selamat datang, kehidupan dewasa. Siti dan Rina tinggal berdekatan dan belajar bersama. Mereka bersahabat. Setelah sekolah, mereka bergegas ke asrama. Kadang-kadang mereka berjalan-jalan di waktu luang. Suatu hari, saat berjalan-jalan di taman, Siti tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya. Tombol, ia berbalik. Bima bergegas menghampirinya. Selama setahun ini, ia tampak lebih dewasa dan matang. Melihatnya, Siti terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Ia pikir semua perasaannya pada Bima sudah berlalu. Ternyata tidak. Begitu Bima muncul, hatinya kembali bernyanyi. Bima, teriaknya gembira. Kemana saja kamu selama setahun ini? Dan Siti, tanpa diduga, memeluk leher pemuda itu. Bima juga senang melihatnya. Ia tertawa, memeluknya, dan mencium pipinya. Siti tersipu, menundukkan pandangan, dan merona. Lalu ia memberanikan diri. Setahun yang lalu sebelum berangkat, aku mampir ke tempatmu. Kamu sedang ada pelajaran, Rina yang memberitahuku. Dia sedang ada di taman depan panti. Aku menitipkan surat untukmu padanya. Siti menatap bingung pada temannya yang sejak tadi mendengar kata-kata Bima. Rina sedikit malu, tapi langsung berkelit. Aku menaruhnya di bangku, lalu anak-anak kecil mengambil dan merobeknya. Ia tidak memberitahu Siti agar tidak membuatnya sedih. Rina, seharusnya kamu tetap memberitahuku, desah Siti. Nanti aku akan bicara dengannya. Kamu lebih baik ceritakan apa isi surat itu. Aku memberitahumu bahwa aku harus segera berangkat. Ibuku membuat ulah, kakinya patah di luar negeri, dia tidak mau pulang ke sini. Patahnya rumit, dokter bilang butuh beberapa bulan untuk sembuh. Ayah selalu sibuk kerja, dan ibu bingung bagaimana akan sendirian seharian. Tentu ada asisten rumah tangga dan perawat, tapi dia butuh teman bicara. Pokoknya dia rewel. Tapi dia ibuku, jadi aku terpaksa mengambil cuti kuliah dan terbang ke London. Hari ini aku kembali dan langsung menemuimu, Tombol. Aku rindu. Aku juga, bisik Siti pelan. Mereka saling menatap. Bibir mereka mendekat. Itu adalah ciuman pertama yang sesungguhnya selama bertahun-tahun perkenalan mereka. Kemudian, mereka berjalan-jalan sepanjang malam di taman, duduk di kafe, berkeliling kota dengan mobil Bima, dan berciuman. Kedua anak muda itu sadar bahwa mereka tidak membutuhkan siapapun lagi di dunia ini. Hanya ada dia, dan itu adalah cinta sejati. Larut malam, Siti kembali ke asrama dengan seikat besar mawar. Rina melihatnya di koridor, mendengus, dan bergegas pergi. Rina, tunggu, panggil Siti. Kenapa kamu menyembunyikan surat itu dariku? Terserah aku, jawab Rina tiba-tiba dengan marah. Aku tidak wajib menjelaskan apapun padamu, Bimamu sudah datang, senanglah. Tapi lihat saja, dia pasti akan meninggalkanmu. Bukan karena kamu, kan? Senyum Siti sinis. Rina, apa kamu iri padaku? Iri pada apa? Bentak Rina. Sambil mendorong Siti, ia berjalan ke kamarnya. Di ambang pintu, ia berbalik dan berteriak dengan penuh kebencian. Kamu pikir kamu lebih baik dariku karena anak orang kaya naksir kamu? Dia hanya memanfaatkanmu dan akan meninggalkanmu, pasti. Lalu ia masuk ke kamar dan membanting pintu. Siti berdiri termangu. Selama ini ia menganggap Rina sebagai sahabat sejati. Dan tiba-tiba, sifat aslinya terungkap, hanya ada kebencian, iri hati, dan semacam dendam. Apa salah Siti? Karena ia mencintai dan dicintai? Sakit hati Siti atas perlakuan sahabatnya, tapi ia memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Rina telah membuat pilihannya, jika tidak mau berteman, ya sudah. Sejak malam itu, persahabatan mereka seolah berakhir. Bahkan mereka tidak lagi saling sapa, padahal tinggal bersebelahan. Namun, hubungannya dengan Bima menutupi rasa sakit karena kehilangan sahabat. Lagi pula, apakah itu benar-benar seorang sahabat? Waktu telah menunjukkan bahwa tidak. Iya, Bima menjadi orang terpenting dalam hidup Siti.
Setelah kuliah, gadis itu dengan tidak sabar menunggu pertemuan dengan kekasihnya, Bima, yang melanjutkan studinya di universitas, mengejar ketertinggalannya dan jarang bisa menemui Siti. Namun, setiap pertemuan dipenuhi dengan emosi dan perasaan yang membuat kepalanya pusing karena bahagia, dan ia ingin menceritakannya kepada seluruh dunia. Suatu hari, pasangan itu berjalan-jalan di alun-alun. Di sana ada wahana di mana seseorang bisa dilontarkan ke ketinggian setara gedung 7 lantai. Ih, seram sekali, seru Siti, melihat seorang pemberani meluncur seperti burung. Apanya yang seram? Tawa Bima. Itu kan keren. Ayo kita coba. Bayangkan, kamu terbang bebas dan seluruh dunia ada di bawah kakimu. Kamu bisa meneriakkan keinginan terdalammu agar semua orang mendengarnya. Tidak mau? Aku takut. Aku tidak, senyum Bima licik. Sekarang aku akan naik dan berteriak ke seluruh dunia bahwa aku mencintaimu. Bima, jangan, aku sudah tahu, kok. Tapi aku ingin semua orang mendengarnya, dan ia berlari ke wahana itu. Siti sia-sia mencoba menghalanginya, Bima hanya tertawa. Dan kini, ia sudah meluncur ke atas. Siti, aku cinta kamu. Suaranya menggema di atas alun-alun. Semua orang yang lewat memandang pemuda itu dan gadis pemalu yang menatap ke atas dengan tegang. Ah, anak muda. Desah orang-orang tua. Seluruh hidup masih di depan mata. Sementara gadis-gadis muda memandang Siti dengan sedikit iri. Betapa beruntungnya dia mendapatkan pemuda yang luar biasa. Tidak semua orang bisa begitu berani meneriakkan perasaannya di depan umum. Setelah turun, Bima mencium Siti dengan erat. Dan sepertinya kebahagiaan mereka akan abadi. Bagaimana tidak, jika itu adalah cinta sejati? 3 bulan kemudian, menjelang Lebaran, Bima ingin sekali mengenalkan Siti kepada orang tuanya. Mereka baru saja kembali ke Indonesia, ke rumah besar mereka. Pemuda itu merasa sudah saatnya mereka tahu siapa yang telah merebut hatinya. Fakta bahwa Siti tidak sepadan dengannya tidak pernah ia anggap serius. Batasan apa yang bisa menghalangi? Apalagi ketika ia merasa telah menemukan satu-satunya wanita untuknya? Ia bahkan tidak pernah berpikir bahwa orang tuanya mungkin tidak akan menerima pilihannya. Mereka selalu mendukungnya, menjadi sandarannya. Sebaliknya, Siti, setelah mendengar keputusan Bima, menjadi cemas. Bagaimana orang tua Bima akan menerimanya? Ayahnya seorang diplomat, ibunya seorang wanita yang modis, dan cantik. Ia pernah melihat foto mereka. Bagaimana jika mereka tidak suka pada seorang gadis yatim piatu? Apa-apaan kamu ini? Bima meyakinkannya. Orang tuaku adalah yang terbaik di dunia. Semuanya akan baik-baik saja, lihat saja. Tentu mereka akan terkejut pada awalnya, tapi kemudian mereka akan mengerti. Kalau mereka tidak mengerti? Tanya Siti dengan takut. Kalau mereka tidak mengerti, itu tidak akan mengubah apapun, kita akan tetap bersama. Dan pada suatu malam, Bima membawa Siti ke rumah orang tuanya. Begitu keluar dari mobil, Siti tertegun. Betapa rumah ini mengingatkannya pada rumah tempat ia tinggal bertahun-tahun yang lalu. Kenangan masa kecilnya memang kabur, tapi Siti ingat betul rumah 2 lantai mereka yang indah, jendela-jendela besar, balkon kecil, atap genteng. Tidak, ini rumah yang berbeda, tetapi ada sesuatu yang sama. Rumah ini juga memancarkan kemakmuran dan kecukupan. Ketika mereka berjalan di jalan setapak menuju teras, jantungnya berdebar-debar. Pohon-pohon, semak-semak, semuanya seperti di rumahnya dulu. Apakah mawar juga mekar di sini saat musim kemarau? Tanyanya antusias pada Bima. Bima mengangguk dan menunjuk ke sebuah taman bunga. Di rumah kami juga begitu. Aku ingat, kata Siti dengan sedih. Jangan sedih, Tombol. Bima mengedip padanya. Sekarang kita akan sering datang ke sini. Siti tidak menjawab, hanya menghela napas. Andai saja aku bisa berharap begitu. Ibu Ratna dan Bapak Haryo tahu bahwa putra mereka akan datang malam itu bersama seorang gadis. Mereka bahkan senang. Jika putra mereka memutuskan untuk mengenalkan gadis itu, berarti ini adalah hal yang serius. Dan mereka tidak meragukan pilihan Bima, ia anak yang cerdas. Anak kita ini suka sekali membuat kejutan, tawa Ibu Ratna sambil menunggu putranya dan tamunya. Ternyata dia sudah berpacaran dengan gadis ini selama beberapa bulan,
Dan sebelumnya mereka berteman baik selama beberapa tahun. Iya, Bima juga bilang begitu padaku, Bapak Haryo mengangguk, hanya saja aku tidak mengerti siapa dia, penjelasannya begitu samar. Aku juga tidak mengerti, Ibu Ratna mengangkat bahu. Dia hanya bilang bahwa pilihannya adalah gadis yang sangat baik dan kita pasti akan menyukainya. Aku rasa itu Sandra. Sandra yang mana? Masa kamu lupa? Sandra, putri Bangkir Santoso. Mereka tinggal 2 rumah dari sini. Oh, Santoso. Aku ingat, ada anak perempuan yang suka berlari-larian. Lalu dia pergi kemana? Dia kan kuliah di London. Beberapa tahun lagi selesai. Dengar, ini bagus sekali. Bima juga akan segera lulus, dan kita bisa berbesan dengan Bangkir. Haryo, ini ide yang cemerlang. Bima kita memang hebat. Pasti dia dekat dengan Sandra saat kita semua tinggal di London. Ibu Ratna tersenyum puas, lalu sedikit mengernyit. Hanya saja aku tidak ingat Ibu Sandra, bilang kalau putrinya sudah pulang. Mungkin Sandra juga mau membuat kejutan untuk mereka. Dasar para penggemar kejutan, gumam Bapak Haryo puas. Prospek memiliki besan seorang Bangkir juga sangat menarik baginya. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Seorang pelayan bergegas membuka. Orang tua Bima pun menengok ke aula dengan penasaran. Senyum cepat memudar dari wajah Ibu Ratna, sementara Bapak Haryo menggaruk kepalanya dengan bingung ketika mereka melihat teman kencan putra mereka. Siti melepas jaketnya yang sederhana, merapikan gaunnya yang juga sederhana, dan berbalik, bertemu dengan tatapan Ibu Ratna. Gadis itu bahkan bergidik. Ibu Bima menatapnya dengan sangat tidak ramah. Ibu, ayah. Bima tersenyum melihat orang tuanya. Kenalkan, ini Siti. Jadi, Siti, dengus Ibu Ratna. Masuklah, Siti. Ibu Ratna dengan sengaja berbalik dan berjalan menuju meja makan, duduk di tempatnya. Bapak Haryo masih sempat menyapa gadis itu dan mempersilakannya duduk. Siti merasa sangat tidak nyaman. Di sekelilingnya begitu mewah, penuh dengan kristal dan cermin. Ia lupa bahwa orang bisa hidup seperti ini. Semua orang mulai makan dalam diam. Bima mencoba mengajak orang tuanya bicara, tetapi mereka menjawab sekenanya, dan bahkan tidak memandang tamunya. Bima mengedipkan mata pada Siti untuk memberinya semangat. Akhirnya, Ibu Ratna menatap gadis itu. Menarik sekali, bagaimana gadis desa ini mengatasi hidangan ini, pikirnya. Dan Siti memang lupa bagaimana etiket makan hidangan laut semacam itu. Dulu ibunya pernah mengajarinya, tetapi itu sudah sangat lama. Di panti asuhan dan di desa bersama walinya, hidangan seperti itu tidak pernah disajikan. Ikan asin, atau paling bagus ikan tongkol, itulah semua hidangan laut mereka. Bima, mengerti kebingungan Siti, segera memberinya petunjuk dan membantunya. Ibu Ratna menatap dengan senyum sinis pada usaha gadis kurang ajar yang berani datang ke rumah mereka. Ceritakan pada kami, Siti, tentang dirimu, akhirnya Ibu Ratna berkata. Sangat menarik untuk mengetahui siapa orang tuamu, di mana kamu tinggal, dan sekolah di mana. Ibu, Bima menjawab untuknya. Untuk apa semua pertanyaan ini? Aku hanya mengundang Siti untuk makan malam. Mari kita bicarakan hal lain nanti. Kenapa tidak? Sanggah Ibu Ratna. Kami harus tahu siapa yang kami terima di rumah kami sendiri. Jangan-jangan nanti sendok perak kami hilang. Jangan khawatir, suara Siti bergetar karena sakit hati, dan air mata berlinang di matanya. Saya bukan orang seperti itu, dan saya tidak akan mengambil apapun dari sini. Saya belajar menjadi penjahit, tinggal di asrama. Orang tua saya, mereka meninggal saat saya berusia 5 tahun. Saya besar di panti asuhan. Di panti asuhan? Ibu Ratna terperangah. Orang tuamu pemabuk? Ayah saya seorang pengusaha. Kami tinggal di rumah yang besar dan terang. Tapi setelah orang tua saya meninggal, semuanya diambil untuk melunasi utang. Berarti ayahmu tidak jujur, timpal Bapak Haryo, lupa akan kemampuan diplomatiknya. Tiba-tiba ia sangat ingin berbesan dengan Bangkir, dan di sini ada seorang Siti. Ayah, teriak Bima. Ini sudah keterlaluan. Bagaimana ayah bisa bicara tentang orang yang sama sekali tidak ayah kenal? Di rumah kami bicara apa yang kami mau, jawab Ibu Ratna.
aku tidak pernah menyangka akan makan malam dengan seorang penjahit. Kamu mengejutkan kami, nak. Saat itu juga, Siti melompat dari meja dan berlari ke aula. Gadis itu menangis karena sakit hati. Ia tidak pernah merasakan penghinaan seperti ini. Begitu banyak penghinaan di mata orang tua Bima, ejekan mereka, dan semua itu kenapa? Karena ia miskin. Bima bergegas menyusulnya. Sementara orang tuanya, seolah tidak terjadi apa-apa, melanjutkan makan malam mereka. Bima menyusul Siti yang sudah berada di gerbang rumah mereka, memeluknya, dan mulai menenangkannya. Gadis itu menangis terseduh-seduh. Kenapa? Kenapa kamu membawaku ke sini? Ulangnya. Kamu bilang orang tuamu baik. Mereka, aku sendiri tidak tahu kenapa mereka begitu. Aku tidak pernah menyangka. Bima mencoba membela diri. Aku pikir mereka selalu mengerti dan mendukungku. Mereka tidak pernah mengatakan hal buruk tentang teman-temanku. Tapi sekarang begini, kamu tidak pernah membawa gadis miskin ke rumah. Kata Siti getir. Jangan bicara begitu, tapi itu kenyataannya. Bima tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya membantunya masuk ke mobil dan mengantarnya ke asrama. Dan ia tinggal bersamanya sampai pagi. Pemuda itu menenangkan gadis itu, bersumpah cinta padanya, berjanji bahwa tidak ada rintangan yang akan menghalangi mereka untuk bersama, dan Siti percaya. Itu adalah malam cinta pertama mereka. Sebelumnya, hubungan mereka hanya sebatas romantis. Kamu tidak menyesal? Bisik Bima sambil memeluk kekasihnya. Tidak, jawabnya. Yang penting kita saling mencintai. Sisanya akan beres. Pasti akan beres. Lihat saja, orang tua kita nanti akan menari di pernikahan kita. Pernikahan? Yantung Ziti Bediba Gembira. Tentu saja. Kita akan bersama selamanya, senyum Bima. Tapi, kita selesaikan dulu kuliahku dan sekolahmu. Lalu kita menikah. Aku akan jadi dokter, dan kamu akan jadi perancang busana paling terkenal di kota. Ah, tidak. Kamu akan jadi istriku saja, tinggal di rumah dan mengasuh anak-anak kita. Aku ingin anak laki-laki dan perempuan. Aku Siti malu-malu. Ya begitu nanti. Mereka terus bermimpi tentang masa depan hingga pagi hari. Lalu mereka tertidur dalam pelukan satu sama lain. Lebaran mereka rayakan berdua di apartemen Bima. Mereka tidak butuh siapapun. Mereka punya dunia kecil mereka sendiri. Setelah liburan, Siti pindah untuk tinggal bersama Bima. Ia mencoba untuk tidak memikirkan apa yang akan dikatakan orang tuanya tentang hal itu. Jauh di dalam benaknya, ada keyakinan bahwa mereka pada akhirnya akan menerimanya. Tidak mungkin orang tua yang begitu sombong memiliki putra yang begitu sederhana. Mungkin pada pertemuan pertama mereka hanya terkejut. Bima juga salah, ingin membuat kejutan. Seharusnya ia menceritakan sedikit tentang Siti kepada mereka. Tidak, pasti mereka akan menerima pilihan putra mereka. Beberapa bulan berlalu. Siti sudah menyelesaikan sekolahnya dan bekerja di sebuah konveksi. Bima berada di tahun kelima kuliahnya. Sebentar lagi ia akan menjadi seorang sarjana. Selama waktu itu, Siti tidak pernah meragukan ketulusan Bima. Ya, ia mencintainya, seorang penjahit sederhana. Namun, orang tua Bima selama ini tidak pernah sekalipun datang mengunjungi mereka atau mengundang mereka ke rumahnya. Tapi Siti percaya bahwa es akan mencair. Malam itu adalah malam bulan Juli yang hangat. Siti menyenandungkan lagu anak-anak sambil menyiapkan makan malam. Bima bilang ia pergi bertemu teman-teman kuliahnya, berjanji akan pulang sedikit lebih larut. Siti tidak merasa cemas. Wajar jika kekasihnya sesekali ingin bersantai dengan teman-temannya. Bel pintu berbunyi. Siti mengangkat alisnya dengan heran. Tumben Bima pulang cepat. Ia bergegas membuka pintu tanpa melihat lubang intip. Senyum di wajahnya cepat memudar ketika ia melihat siapa yang datang. Ibu Ratna, kata Siti bingung. Selamat malam. Boleh saya masuk? Tanya wanita itu dengan nada bisnis. Tanpa menunggu jawaban, ia masuk ke apartemen, nyaris menyenggol bahu Siti. Tentu saja, kata Siti. Maaf, ini sangat tidak terduga. Silakan masuk. Saya hampir selesai membuat kue. Kue? Ibu Ratna mencibir. Tidak, saya menjaga pola makan.
Dan sebaiknya kamu juga begitu, sayang. Meskipun dalam kasusmu, itu semua sia-sia. Maksud ibu? Ya, sia-sia, senyum Ibu Ratna. Kamu tidak akan bisa menahan putraku dengan kue atau bentuk tubuhmu. Menurutmu, di mana dia sekarang? Bertemu dengan teman-temannya. Teman-temannya? Ibu Ratna tertawa terbahak-bahak. Lalu tiba-tiba ia terdiam dan berkata dengan nada dingin, dia sedang bersama gadis yang dicintainya sekarang. Ibu salah. Aku yang salah. Justru kamu yang salah. Kamu mungkin sudah menganggap dirimu istri putraku. Biar ku beritahu, kamu keliru. Dia seorang pria, dia perlu memenuhi kebutuhannya. Maaf aku blak-blakan, tapi memang begitu. Dan baru-baru ini Sandra kembali, dan dia sedang bersamanya di kafe sekarang. Kasihan anakku, dia tidak tahu bagaimana cara menolakmu dengan sopan. Dan dengan Sandra, mereka akan menikah bulan Agustus nanti. Setelah mengatakan semua itu, Ibu Ratna menatap Siti dengan penuh kemenangan. Wajah Siti memucat dan bibirnya bergetar mendengar kata-kata itu. Air mata berlinang. Saya tidak percaya, katanya dengan suara bergetar. Tidak percaya? Kalau begitu, lihat sendiri. Mereka sekarang di kafe Italia di pusat kota. Aku bisa mengantarmu ke sana. Tidak perlu. Tolong, pergilah. Pergi? Sayangku, apartemen ini dibeli dengan uang suamiku, senyum Ibu Ratna. Tapi aku tidak mengusirmu sekarang juga, kamu bisa mengemasi barang-barangmu. Tapi kuharap kamu mengerti bahwa kamu harus pergi. Ibu Ratna berjalan menuju pintu keluar, bahkan sempat melambaikan tangan pada Siti. Siti duduk termenung di apartemen selama 5 menit, memikirkan semua yang baru saja ia dengar. Apakah Bima begitu licik membohongiku? Hanya memanfaatkanku? Tapi untuk apa semua keraguan ini? Ia harus pergi ke kafe itu. Ya, Ibu Ratna benar. Siti berlari keluar dari apartemen. Di depan gedung, untungnya ada taksi. Sesampainya di tempat, Siti dengan berat hati mendekati kafe. Ia sampai saat terakhir berharap semua yang dikatakan Ibu Ratna adalah kebohongan. Bima tidak mungkin berbuat seperti itu padanya, ia mencintainya. Tetapi di jendela, di sebuah meja, ia melihat Bima dan seorang gadis yang tidak dikenalnya. Cantik, tidak bisa dipungkiri. Gadis itu sedang menceritakan sesuatu pada Bima, tertawa, sesekali menyentuh tangannya. Bima hanya mendengarkan dan mengangguk. Siti, melihat itu, berpikir bahwa mungkin gadis itu hanya seorang kenalan. Ibu Ratna telah melebih-lebihkan. Ia sudah hendak pergi agar tidak menarik perhatian. Jangan sampai Bima melihatnya, nanti akan bertanya-tanya, dan Siti tidak ingin Bima bertengkar dengan ibunya gara-gara dia. Dan saat itu, Siti melihat gadis itu bangkit dari kursinya, mendekati Bima dari belakang, dan memeluk bahunya. Bima menoleh padanya, dan gadis itu menciumnya. Siti tidak melihat apa yang terjadi selanjutnya. Ia berbalik tajam dan berlari menjauh dari kafe. Jadi, Bima telah membohonginya tentang segalanya, tentang cintanya, tentang pertemuannya dengan teman-temannya, jadi dia punya, ya Tuhan, betapa bodohnya dia. Siti berjalan di jalanan, air mata mengaburkan pandangannya. Dia hanya dimanfaatkan. Siti bahkan teringat kata-kata mantan sahabatnya, Rina, yang berteriak bahwa Bima akan memanfaatkannya dan meninggalkannya, betapa benarnya Rina. Tapi kenapa Bima begitu? Mungkin memang ada jurang yang besar di antara mereka. Dia kaya, dia miskin. Baginya, Siti hanyalah. Aku juga tidak menginginkan apapun darinya, pikirnya. Kemana sekarang? Di kamarnya di asrama, tinggal pasangan suami istri. Siti, dengan kebaikan hatinya, mengizinkan mereka tinggal di sana. Ia tidak mungkin datang malam-malam dan mengusir mereka. Gadis itu memutuskan untuk menginap di pabrik, di pos jaga, jika penjaga tua, Mbah Iwan, mengizinkan. Orang tua itu sangat terkejut, tetapi mengizinkannya. Bahkan ia memberikan sofanya, sementara ia sendiri tidur di ranjang lipat. Mbah Iwan tidak bertanya apa-apa, tidak ikut campur urusan orang lain. Pagi harinya, ia membangunkan Siti lebih awal. Bangun nak. Aku akan memberimu sarapan. Kamu harus segera bekerja, dan giliranku sudah selesai.
Orang tua itu membentangkan koran di atas meja tua, memotong sosis dan roti, dan menyeduh teh. "Makanlah," katanya. "Makanlah. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi ingat, sayang, jangan pernah menyerah. Hidup itu seperti sungai, sekali kamu melepaskan tangan, kamu akan tenggelam ke dasar." Siti minum teh dan mengangguk pada orang tua itu, meskipun ia mendengarkannya sambil lalu. Di kepalanya ada pikiran lain, jika ia bertemu Bima, bagaimana ia harus bersikap? Hatinya sakit hanya dengan memikirkan perbuatannya. Jika Bima mengatakan sesuatu yang menyakitkan, tidak, ia tidak akan sanggup menahannya. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada koran. Itu adalah koran dengan iklan gratis, rubrik pekerjaan. Siti tiba-tiba membaca iklan bahwa sebuah kota membutuhkan penjahit dan disediakan tempat tinggal. Gadis itu mengambil keputusan secepat kilat. Ia akan pergi ke sana. Tidak ada yang menahannya di sini. "Terima kasih, Mbah, untuk teh dan tempat menginapnya," katanya kepada penjaga itu dan berlari ke kantor pabrik untuk mengambil surat pengalamannya. Ia mengundurkan diri dan akan meninggalkan kota ini yang telah memberinya begitu banyak kemalangan. Setelah berpamitan dengan penghuni kamarnya, mereka tentu saja senang ia sudah berada di gerbong kereta kelas ekonomi, menuju ke tempat di mana para penjahit sangat dibutuhkan. Pihak manajemen tentu saja terkejut dan tidak mau melepaskannya, tetapi Siti bersikeras. Sementara itu, penghuni kamarnya senang. Siti hanya meminta mereka untuk menjaga kamarnya dan membayar iuran, sementara ia memulai hidup dari lembaran baru. Lagi-lagi, sehari kemudian, ia sudah berada di tempat pabrik garmen. Mereka senang menerimanya. Siti menyadari bahwa hanya di iklan saja semuanya tampak indah. Kenyataannya, gajinya di sini tidak seberapa. Untungnya, tempat tinggal gratis. Dan apa itu tempat tinggal? Satu tempat tidur di kamar untuk 4 orang, hampir seperti di panti asuhan dulu. Hanya saja, teman sekamarnya sekarang bukanlah gadis-gadis sebayanya, melainkan wanita-wanita yang sudah babak belur oleh kehidupan. Inah, setelah keluar dari penjara, bekerja di sini untuk mencari uang, meninggalkan 3 anaknya di desa. Sementara Narti suka minum-minum, dan mengeluh bahwa semua laki-laki brengsek. "Siti, jangan pernah percaya laki-laki," nasihatnya. "Mereka pasti akan mengkhianati." Siti hanya mengangguk. Pada dasarnya, ia sudah tahu itu. Di pabrik ini, Siti melakukan pekerjaan yang biasa ia lakukan, menjahit spray, daster. Pekerjaan yang sederhana, tetapi sangat banyak. Menjelang malam, matanya terasa kabur karena lelah. Kepalanya juga pusing. Kemudian ia mulai mual di pagi hari. Teman-teman sekamarnya langsung curiga. "Hamil kamu, teman?" kata Zubaedah dengan yakin. "Jangan ditunda, pergilah ke dokter. Nanti seperti aku, menunda-nunda, akhirnya harus memberi makan anak-anak ini." "Zubaedah, maksudmu kamu menunda dengan ketiga anakmu?" "Okelah, yang pertama karena bingung." "Lalu apa yang menghalangimu ke dokter, seperti yang kamu sarankan pada Siti?" cibir Narti. "Ya, bayangkan saja," bentak Zubaedah. "Dengan ketiganya aku menunda sampai akhir, berharap ayah mereka mau menikahiku. Satu pun tidak ada yang mau." "Menikah?" tanya Inah sambil menguap. Zubaedah hanya cemberut. "Laki-laki," jawab Narti untuknya, lalu memandang Siti. "Tapi kamu jangan dengarkan Zubaedah, lahirkan saja. Nanti seperti aku, setelah aborsi jadi mandul, dan 2 suamiku meninggalkanku. Mungkin aku tidak hamil," kata Siti bingung. "Mungkin hanya karena lelah aku mual." "Kamu mual karena laki-laki itu," jawab Zubaedah. Narti dan Inah tertawa terbahak-bahak. Dan memang benar, di puskesmas, dokter mengkonfirmasi kehamilan 5-6 minggu. Dokter yang tampak lelah itu dengan monoton bertanya apakah Siti akan mempertahankan kehamilannya, dan langsung mengambil formulir untuk aborsi. "Saya akan mempertahankannya," jawab Siti dengan takut. Dokter mengangguk setuju. Ya, Siti tidak ragu sedetik pun, ia akan membesarkan anaknya sendiri, dan tidak akan pernah meminta apapun dari Bima. Bima bahkan tidak akan tahu apa-apa. Ketika di pabrik tahu bahwa ia hamil, mereka tidak terlalu senang. Manajemen langsung mengatakan bahwa Siti tidak akan mendapatkan tunjangan apapun karena ia dipekerjakan secara tidak resmi. Gadis itu protes,
Bagaimana bisa tidak resmi? Saya menyerahkan ijazah saya ke bagian personalia dan menandatangani kontrak. Memang, ia tidak memegang salinan apapun. Itulah sebabnya kamu tidak bisa membuktikan bahwa kamu bekerja secara resmi. Tetapi Siti memutuskan akan bekerja sampai cuti melahirkan, nanti akan ia pikirkan lagi. Kembali ke kota asalnya sekarang bukanlah pilihan terbaik. Di sana juga tidak akan ada yang mau mempekerjakan wanita hamil. Selama bisa bekerja, ia akan bekerja. Lagi pula, ada tunjangan untuk yang tidak bekerja, ia sudah mencari tahu. Kehamilannya berjalan lancar. Siti rutin ke puskesmas, mengikuti semua anjuran dokter. Pada usia 7 bulan, ia seharusnya sudah cuti melahirkan, tetapi ia terus bekerja. Para dokter marah, tapi apalagi yang bisa dilakukan Siti? Ia tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Dari gajinya, ia membeli tempat tidur bayi dan perlengkapan yang diperlukan. Bayi perempuan, ya, Siti akan melahirkan seorang anak perempuan. Saat akan tidur, Siti berbisik sambil mengelus perutnya, "Putriku, semua akan baik-baik saja. Ibu akan mengatasinya." Dan seolah mengerti, si kecil dengan lembut menendangnya dari dalam. Teman-teman sekamarnya, harus diakui, bersikap sangat bertanggung jawab. Mereka tahu bahwa akan segera ada penghuni baru, Narti bahkan hampir tidak pernah minum lagi. Zubaidah membawakan pakaian anak-anaknya dari desa. Inah setiap kali meyakinkan Siti, "Kita akan melewatinya, teman. Jangan takut." Siti sangat berterima kasih pada mereka semua. Persalinan dimulai tepat di pabrik. Teman-temannya menggotongnya ke pos jaga untuk menunggu ambulans. Semua orang mengkhawatirkannya, terutama teman-teman sekamarnya. Mereka ternyata sahabat yang baik. Siti melahirkan hampir sehari kemudian. Ia sangat lelah, sakit, dan berat. Tetapi semua rasa sakit itu hilang ketika ia memeluk putrinya. "Sayangku," bisik Siti dengan air mata. "Akhirnya kita bertemu. Semua akan baik-baik saja dengan kita. Ibu akan berusaha." Dan dari rumah sakit, ia dijemput oleh teman-teman sekamarnya. Mereka sudah bersiap-siap, datang dengan balon, membawa hadiah untuk staf medis, dan tulus berbahagia untuk Siti. Di perjalanan, Zubaidah terus memberi petunjuk cara menggendong bayi yang benar. Narti menyebutkan apa yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh ibu menyusui. Ia sudah banyak membaca buku. Sementara Inah terus-menerus mengintip ke dalam selimut bayi. "Siti, dia mirip kamu," bisiknya sambil tersenyum. "Cantik, mau dinamai siapa?" "Dia," jawab ibu muda itu pelan. Nama yang bagus, teman-temannya setuju. Benar-benar anugerah Tuhan. Anak kita akan bahagia. Bulan pertama berlalu dengan cukup tenang. Teman-teman sekamar memberi Siti dukungan, "Jangan khawatir, rawat saja putrimu. Kami akan bantu secara finansial dari gaji kami sampai semua tunjanganmu cair." Siti merasa tidak enak, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia sangat beruntung dengan teman-temannya. Wanita-wanita yang babak belur oleh kehidupan ini ternyata adalah orang-orang yang paling manusiawi di dunia. "Teman-teman, aku akan mengembalikan semuanya," ia berterima kasih. "Nanti kalau aku sudah bekerja, aku akan melunasinya." "Lunas?" Zubaidah tertawa. "Sekarang besarkan saja anakmu." "Zubaidah, aku tahu betapa beratnya bagimu. Kamu punya anak-anak sendiri, tapi kamu membantuku. Siapa lagi yang akan membantumu, bodoh?" Pada usia 3 bulan, saat pemeriksaan rutin di puskesmas, dokter tiba-tiba mencurigai dia menderita penyakit serius. "Anak Anda menderita penyakit jantung bawaan," kata dokter. "Di masa depan, akan dibutuhkan operasi yang sangat mahal. Kami sarankan Anda mulai mengurusnya dari sekarang." "Berapa biayanya?" tanya Siti dengan takut. Dokter menyebutkan perkiraan biaya. Mendengarnya, kepala Siti bahkan pusing. Di mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? "Anda masih punya waktu beberapa tahun," dokter menenangkannya. "Tapi kami sarankan jangan menunda. Ada yayasan-yayasan khusus yang membantu mengumpulkan dana. Coba hubungi mereka." Tetapi masalah operasi menjadi prioritas kedua ketika Siti yang sedih kembali dari puskesmas bersama bayinya. Di pos jaga, seorang petugas memanggilnya dan menyuruhnya menemui pengelola asrama. "Begini,
Siti, kata wanita gemuk pengelola asrama itu dengan nada dingin, tadi dari pabrik menelepon. Ternyata kamu tinggal di sini tapi tidak bekerja. Bagaimana saya bisa bekerja? Anak saya baru 3 bulan. Aku tidak tahu. Zubaidah menggelengkan kepala. Di sini hanya tinggal mereka yang bekerja atau terdaftar secara resmi. Kamu, apa kamu terdaftar secara resmi? Saya menyerahkan ijazah saya ke bagian personalia, jawab Siti dengan sedikit menantang. Nah, ini dia. Zubaidah mengeluarkan buku tipis dari laci mejanya. Mereka memberikannya padaku. Di sini tidak ada catatan tentang penerimaanmu bekerja di pabrik kami. Jadi, sayang, tolong kosongkan tempat tidurmu hari ini juga. Kemana saya harus pergi dengan bayi yang baru lahir? Tangis Siti. Itu bukan urusanku. Dan jangan menangis di sini, itu tidak mempan padaku. Sudah, sana pergi. Dan pengelola asrama itu menunjuk ke pintu. Siti keluar dari ruangan dengan air mata. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Putrinya, merasakan keadaan ibunya, mulai rewel. Sabar, sayang, sabar, bisik Siti, sementara air matanya mengalir deras. Malam harinya, teman-temannya datang. Mereka sudah tahu situasinya. Inah bahkan pergi menemui direktur dan bertengkar, tetapi tidak ada hasilnya. Siti dengan bayi 3 bulan diusir ke jalan. Teman-teman, aku akan kembali ke kotaku, akhirnya Siti berkata. Bagaimanapun juga, aku punya tempat tinggal dari pemerintah. Saat ini ada yang menempatinya, tapi apa boleh buat, aku harus meminta maaf pada mereka. Bagaimana kamu akan hidup di sana sendirian? Tanya Zubaidah. Di sini setidaknya ada kami yang membantu, aku akan baik-baik saja. Lagi pula, aku harus ke sana untuk mengurus tunjangan, kan berdasarkan tempat tinggal. Aku juga masih berutang pada kalian, jawab Siti. Ah, lupakan saja, Inah melambaikan tangan. Yang penting kamu punya tempat tinggal. Dan bagaimana cara membawa semuanya? Mereka memutuskan Inah akan membantu Siti dan putrinya sampai ke tempat tujuan, lalu mereka semua akan mencari cara untuk mengobati dia. Kita akan berhasil, teman, Inah mengedip. Siti tersenyum sedih. Kita akan berhasil. Di kota asalnya, tidak ada yang menunggunya. Untungnya, penyewa kamar Siti sudah pindah baru-baru ini. Awalnya Siti terkejut tidak menemukan siapapun di sana, tetapi kemudian ia justru senang, setidaknya tidak perlu menjelaskan apa-apa. Hanya saja, ternyata penyewa itu meninggalkan tunggakan tagihan. Sekarang Siti yang harus membereskannya. Inah tinggal di kota itu sampai Siti selesai mengurus semua tunjangan untuk dia, lalu ia pulang, dengan pesan agar tidak hilang kontak, harus saling menelepon. Tunjangan pertama untuk dia habis untuk membayar utang tagihan. Bahkan hampir tidak ada sisa untuk makan. Siti ngeri jika harus mengingat bagaimana ia hidup bulan itu. Tetapi ia tidak meminta bantuan siapapun. Ia malu untuk menghubungi teman-teman sekamarnya. Ia berhasil melewati semuanya sendirian. Ia bahkan tidak berpikir untuk mencari Bima. Untuk apa? Ia tidak membutuhkannya. Mungkin Bima sudah lama menikah. Dan hanya sesekali, saat berjalan-jalan di kota dengan putrinya, ia berpikir dengan cemas, bagaimana jika kami tiba-tiba bertemu? Bagaimana sikapnya? Tetapi Bima tidak ada. Mungkin ia sudah tidak tinggal di sini lagi. Siti tidak mencari tahu tentangnya. Ia punya kesibukan lain, dan semuanya tentang putrinya. Suatu hari, Siti bertemu dengan orang lain dari masa lalunya. Di depan sebuah toko, ada sekelompok orang mabuk, 2 pria berpenampilan seperti gelandangan dan seorang wanita berantakan. Para pria itu mengucapkan kata-kata kotor, menepuk-nepuk punggung wanita itu, dan wanita itu tertawa riang. Tiba-tiba ia melihat Siti, dan matanya membelalak. Siti, teriak wanita itu. Wah, benarkah ini kamu? Siti berhenti dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu adalah Rina. Berantakan, dengan pakaian kotor, riasan tebal, dan bau alkohol yang menyengat. Sahabatku tersayang. Sambil terhuyung, Rina melangkah ke arah Siti. Siti mundur bersama kereta dorong bayinya. Jijik, ya? Rina tersenyum sinis. Sok suci kamu. Kulihat kamu bawa anak, ditinggalkan oleh Bimamu, kan? Kenapa kamu berpikir begitu?
Tanya Siti dengan tenang. Aku bisa lihat kamu ditinggalkan. Kereta dorongmu murah, kamu sendiri berpakaian seadanya. Mendengar ucapan itu, Siti bahkan tersenyum. Siapa yang bicara, pikirnya, tetapi tidak memperburuk situasi. Di mana kamu tinggal? Ia mengalihkan pembicaraan. Aku tidak melihatmu di asrama. Aku sudah menjual kamarku, jawab Rina sambil mengangkat kepala. Aku wanita bebas, melakukan apa yang aku mau, tinggal dengan siapa dan di mana aku mau. Uangnya aku investasikan ke bisnis. Oh ya, Siti mengangguk. Ia tahu mantan sahabatnya itu berbohong. Bisnis apa? Mungkin sudah dihabiskan untuk minum-minum. Siti. Rina menggelengkan kepala. Sudah kubilang kamu tidak dibutuhkan oleh Bima itu. Kamu tidak mendengarkan. Sekarang gendong anakmu itu. Siti tidak menjawab apa-apa. Ia mengangguk sebagai tanda perpisahan dan berjalan pergi bersama putrinya. Di belakangnya terdengar tawa Rina dan teman-temannya. Siti berjalan sambil berpikir, apa yang terjadi dengan Rina? Kurang dari 2 tahun mereka tidak bertemu, dan perubahannya begitu drastis. Mungkin benar kata orang, genetika. Ibu Rina kan pemabuk, dan dia mengikuti jejak yang sama. Siti tidak memasukkan kata-kata mantan sahabatnya ke dalam hati. Buat apa tersinggung pada orang yang telah menghancurkan hidupnya sendiri dan senang melihat masalah orang lain? Mereka tidak pernah bertemu lagi dengan Rina. Waktu terus berjalan. Siti belajar hidup sendiri dengan putrinya. Inah, Narti, dan Zubaidah menelepon, bahkan sesekali datang berkunjung. Dukungan mereka, bahkan secara moral, sangat membantu ibu tunggal muda itu agar tidak putus asa. Namun, banyak masalah yang harus ia selesaikan sendiri. Lama-kelamaan, Siti menemukan pekerjaan tambahan, ia mulai menjahit di rumah, ia membeli mesin jahit bekas, kain, dan mulai menerima pesanan pertama dari penghuni asrama. Kemudian, para penghuni lain di lingkungannya juga mengetahui tentang penjahit yang terampil itu, muncullah penghasilan yang stabil. Tetapi itu masih belum cukup untuk menyelesaikan masalah utama, masalah kesehatan dia. Penyakit jantung dia semakin parah. Terkadang gadis kecil itu sesak napas, bibirnya membiru. Ia memegangi dadanya dan menangis, sakit, sakit. Siti menangis karena tidak berdaya. Ia tidak bisa membantu putrinya. Para dokter serempak mengatakan bahwa operasi diperlukan, jika tidak, masalahnya akan semakin parah setiap tahunnya. Dan suatu hari, jantungnya yang sakit tidak akan bertahan. Siti kembali menghubungi yayasan-yayasan. Selama ini, mereka memang sudah terdaftar di sana, tetapi tidak ada bantuan. Dan untuk berkeliling meminta-minta, Siti secara fisik tidak punya waktu. Ia harus bertahan hidup di dunia ini, bekerja. Siti terbagi antara berkeliling yayasan dan menjahit tanpa henti. Putrinya tidak masuk taman kanak-kanak karena kesehatannya yang lemah, jadi ia selalu bersamanya. Mau bagaimana lagi, kata mereka di yayasan. Kami sudah menyebarkan informasi tentang Anda di mana-mana. Tapi ada anak-anak yang lebih membutuhkan uang. Putri Anda tumbuh dan berkembang, sementara ada bayi-bayi yang bahkan tidak bisa bernapas sendiri. Merekalah yang mendapat prioritas. Tapi putri saya juga sakit, tangis Siti. Kami mengerti dan melakukan semua yang kami bisa. Coba cari sponsor, mungkin ada yang mau membantu. Sponsor apa? Inah, Narti, mereka sendiri hidup pas-pasan. Menelepon, kadang-kadang datang. Di kota mereka, para wanita itu membuat kelompok dukungan, dan Siti di internet membuat grup untuk pengobatan dia. Tapi di sana juga tidak ada kemajuan. Orang-orang hanya mengirim uang receh, atau bahkan mencaci maki. Dan untuk operasi gratis, tidak bisa diharapkan. Entah kenapa, selalu ada anak-anak lain yang lebih membutuhkan bantuan. Begitulah 6 tahun berlalu. Sebentar lagi dia akan masuk sekolah, dan Siti sadar bahwa ini akan menjadi ujian berat bagi putrinya. Bagaimana jika jantungnya tidak kuat? Malam hari, Siti menangis karena putus asa. Terkadang ia teringat Bima. Mungkin ia harus mencarinya, menceritakan tentang putrinya, tentang penyakitnya. Bagaimanapun juga, ia adalah ayahnya dan seorang dokter. Tapi kemudian ia sadar bahwa usahanya tidak akan berakhir baik. Jika Bima mau, ia sudah lama mencari Siti,
ia tidak membutuhkannya. Hanya bermain-main lalu membuangnya. Ya, mereka sangat berbeda. Dan kesadaran ini membuat Siti semakin sakit. Suatu sore, Siti menyadari susu dan roti sudah habis. Toko di dekat rumah buka sampai jam 8 malam. Masih ada waktu. Sambil menggendong dia, ia bergegas keluar untuk berbelanja. Toko itu di gedung sebelah, pasti sempat, tapi tidak semudah itu. Di depan pintu masuk, dia tiba-tiba merengek dan menunjuk ke taman di dekatnya. Di sana ada taman bermain, aku mau main pasir, rengeknya. Dia, kita ke toko sebentar, lalu ke taman bermain, ya, jawab Siti. Tetapi putrinya tiba-tiba menangis histeris. Ia mau ke taman bermain, titik. Biasanya ia anak yang tidak rewel, tapi kali ini seperti ada yang merasukinya. Ia berteriak dan meronta-ronta. Dia, kamu tidak boleh stres. Siti mencoba menenangkannya, tetapi sia-sia. Saat itu, ibu-ibu lain yang sedang bermain dengan anak-anak mereka, yang mengenal Siti, melihat mereka dan menawarkan untuk menjaga dia. Oh, terima kasih, Siti senang. Saya hanya sebentar ke toko, lalu kembali. Jangan khawatir, dia anak yang tenang. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba begini. Dia tidak boleh stres. Siti, jangan khawatir, senyum salah satu ibu. Pergilah ke toko, kami akan ke kotak pasir. Ayo, dia, ia memegang tangan si kecil. Anak itu langsung tenang, menyadari bahwa ia berhasil mendapatkan keinginannya. Di toko, meskipun sudah menjelang tutup, cukup ramai. 5 orang antre di depan Siti. Tetapi ibu muda itu tidak khawatir. Dia kenal dengan para tetangga dan anak-anak mereka, dan ia pasti akan senang bermain selama ibunya pergi. Sementara itu, di taman bermain, terjadi sebuah drama. Dia mendekati kotak pasir, berjongkok untuk mengambil cetakan, lalu tiba-tiba ia jatuh ke samping, terengah-engah, dan seluruh tubuhnya membiru. Kemudian ia mulai kejang-kejang, para ibu terdiam ketakutan. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Ambulans. Cepat, panggil dokter. Teriak salah satu dari mereka akhirnya, dan berlari ke rumah untuk menelepon. Para wanita lain mengerumuni si kecil, tetapi tidak ada yang bisa membantu. Tampaknya gadis kecil itu sudah berhenti bernapas. Tiba-tiba, seorang pria tak dikenal berlari ke arah mereka. Saya dokter, katanya singkat. Menyingkir, pria itu dengan cepat menilai situasi. Hitungan bukan lagi dalam menit, tetapi detik. Ia memberikan napas buatan pada dia. Tak seorang pun sempat berbuat apa-apa. Sepertinya gadis kecil itu mulai bernapas lagi. Di mana ibunya? Tanya pria itu. Dia di toko, jawab para wanita dengan bingung. Ambulans mungkin tidak akan sempat. Anak ini butuh pertolongan darurat, kata pria itu cepat, lalu menggendong dia. Anda mau membawanya kemana? Berhenti. Protes para wanita. Sekali lagi saya katakan, saya dokter. Dan tidak ada waktu menunggu ibunya selesai berbelanja. Ini alamat di mana dia bisa menyusul. Pria itu memberikan sebuah kartu nama dengan alamat dan nomor telepon klinik ke tangan salah satu wanita, lalu praktis berlari dengan anak itu menuju sebuah mobil sedan perak. Dia bernapas, tetapi dengan berat dan terengah-engah. Tak seorang pun dari ibu-ibu itu sempat bereaksi. Mereka semua saling memandang bingung. Apa yang akan mereka katakan pada Siti? Siapa yang membawanya? Kemana? Teriak Siti ketika ia datang ke taman bermain 5 menit kemudian. Bagaimana kalian bisa membiarkannya? Siti, dia benar-benar dalam kondisi buruk. Dia bilang hitungan detik sangat penting, kata salah satu dari mereka, sadar betul bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Tapi tidak bisa begitu saja menyerahkan anak pada orang asing. Kami hanya bingung. Pria itu dengan sikapnya yang tegas membuat kami panik, gumam salah satu dari mereka, menyerahkan selembar kartu nama pada Siti. Siti membaca alamatnya dan bergegas mencari taksi. Sambil jalan, ia menelepon polisi, mengatakan bahwa anaknya diculik. Sudah di dalam taksi, ia baru bisa menangis. Putriku, sayangku, di mana kamu? Bagaimana bisa beberapa menit saja mengubah seluruh hidup? Bagaimana jika terjadi sesuatu pada dia? Tidak, Siti tidak akan sanggup menanggungnya.
Di alamat yang tertera, memang ada sebuah klinik swasta spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah. Siti berlari ke resepsionis dan dengan terbata-bata menjelaskan siapa dirinya dan kenapa ia datang. "Tenang, Bu," kata resepsionis yang ramah itu. "Semua baik-baik saja. Anak Anda memang di sini, sekarang sedang ditangani oleh kepala dokter kami sendiri, si kecil sedang dipersiapkan untuk operasi." "Operasi apa?" teriak Siti. "Operasi jantung. Setahu saya, putri Anda mengalami henti jantung. Untung saja dokter kami ada di dekat situ." "Operasi?" Siti tidak bisa percaya. "Saya sudah mengusahakan operasi ini sejak putri saya lahir. Ini kan berbayar dan sangat mahal. Tidak ada yang mau melakukannya tanpa uang. Saya tidak punya uang untuk membayar Anda. Apa yang Anda pikirkan sekarang?" Resepsionis itu mengerutkan kening dengan tegas. "Nyawa putri Anda atau uang? Tentu saja nyawa putri saya. Hanya saja semua ini begitu tiba-tiba." "Tunggu di lobi." Gadis itu sudah tersenyum. "Dan percayalah, jika putri Anda dioperasi oleh Dr. Bima, semuanya akan baik-baik saja. Soal uang, saya rasa masalahnya akan teratasi. Dr. Bima adalah pemilik klinik ini." Siti sedikit bingung mendengar nama itu, Dr. Bima, tetapi ia segera melupakannya. Banyak sekali ahli bedah dengan nama yang sama, pikirnya. Operasi berlangsung beberapa jam. Selama itu, polisi datang ke klinik. Setelah mengetahui bahwa anak itu berada di rumah sakit dan ditangani oleh dokter, mereka pun pergi. Namun, mereka sempat menegur Siti, "Ibu, seharusnya lebih baik menjaga anaknya." Siti tidak membantah. Ya, ia bersalah. Tapi ia hanya meninggalkan putrinya selama beberapa menit dengan orang yang ia kenal. Dan inilah yang terjadi. Yang penting sekarang semuanya baik-baik saja. Akhirnya, pintu dari ruang operasi terbuka dan seorang dokter keluar ke lobi. Siti, melihatnya, tertegun. Di depannya berjalan Bimanya. Ia juga langsung mengenali gadis itu dan berhenti sejenak. Lalu ia praktis berlari ke arahnya, lupa akan kelelahan setelah berjam-jam operasi. "Bima," bisik Siti, lalu kehilangan kesadaran. Ia siuman di kantor Bima. Siti berbaring di sofa, sementara Bima duduk di sampingnya, menatapnya. "Bagaimana keadaan putriku?" tanyanya dengan susah payah. "Dengan gadis kecil itu semua baik-baik saja. Aku melakukan operasi darurat. Nanti akan dibutuhkan satu operasi lagi, tapi itu nanti. Aku mengerti, gadis kecil itu punya kelainan jantung yang serius. Kenapa tidak dioperasi sejak awal? Katanya bisa nanti, dan itu sangat mahal." "Mahal?" desah Bima. "Ah, para birokrat ini. Sudahlah, jangan khawatir. Di klinikku, putrimu akan disembuhkan secara gratis. Aku hanya butuh dokumen-dokumennya. Aku bahkan belum tahu nama si kecil. Namanya Dia, dan dia putrimu." Mendengar itu, wajah Bima berubah. Ia bingung. "Siti," teriaknya. "Bagaimana bisa? Kenapa kamu menghilang begitu saja selama bertahun-tahun? Aku mencarimu. Apalagi yang bisa kulakukan ketika ibumu bilang kamu akan menikah dengan orang lain? Itu tidak benar. Aku hanya punya kamu. Jangan bohong." Tangis Siti. "Aku melihatmu di kafe, dan ia menceritakan bagaimana bertahun-tahun yang lalu ia melihatnya dengan gadis lain." Bima mendengarkan dan wajahnya semakin muram. "Aku sendiri tidak mengerti kenapa Sandra tiba-tiba muncul saat itu. Dia meminta bertemu. Ya, saat itu aku berbohong padamu, bahwa aku akan bertemu teman-teman agar kamu tidak tersinggung." Sandra menelepon dan memohon untuk bertemu, lalu di kafe dia menciumku. "Siti, aku tidak pernah ada hubungan apa-apa dengannya, sebelum atau sesudah kamu. Dan ketika aku hidup bersamamu, aku hanya mencintaimu. Dan sekarang pun aku masih mencintaimu. Soal Sandra, aku sekarang mengerti bahwa ibu yang merencanakan semuanya. Mereka begitu ingin aku menikah dengan Sandra. Jadi kamu tidak menikah?" "Siti, aku ulangi lagi, aku mencintaimu selama bertahun-tahun ini dan akan terus mencintaimu." Mereka saling menatap, lalu berpelukan. Begitulah mereka duduk berpelukan dalam diam. Bagaimana bisa mereka berpisah karena intrik orang lain? Dua hati yang saling mencintai terpisah,
dan tiba-tiba takdir mempertemukan mereka kembali. Bima bercerita bahwa setelah Siti menghilang, ia lama mencarinya. Ia datang ke asramanya, ke tempat kerjanya, tetapi tidak ada yang bisa memberikan informasi yang jelas. Siti seolah lenyap di telan bumi. Ngomong-ngomong, ia sempat melihat Rina di asrama saat itu. Mengetahui dari Bima bahwa Siti hilang, Rina hanya terkekeh, burung kecil itu sudah terbang. Setelah lulus universitas, Bima pergi ke luar negeri. Di sana ia berpraktik sebagai ahli bedah. Dan baru beberapa bulan yang lalu ia kembali ke Indonesia, ke kliniknya yang sudah beroperasi beberapa tahun. Ia tidak pernah menikah. Hubungannya dengan orang tuanya sangat tegang setelah ia menolak mentah-mentah untuk menikah dengan putri bankir. Mereka sangat tersinggung padanya. Ternyata, orang tuanya sudah sempat mengatur segalanya dan membuat rencana bersama, tetapi putranya memberontak. Setelah kembali ke tanah air, Bima melanjutkan pencarian Siti. Baik di media sosial maupun di tempat kerja lamanya, ia tidak ada. Bima, dengan jadwalnya yang padat, belum sempat pergi ke tempat Siti pernah tinggal. Dan pada malam itu, ia menyempatkan diri. Ia datang, berjalan di jalan setapak menuju asrama, mengenang kekasihnya. Tiba-tiba ia melihat seorang gadis kecil di taman bermain yang sangat membutuhkan pertolongan medis. Lupa akan segalanya, ia bergegas menyelamatkan anak itu, dan ia berhasil. Ya Tuhan, aku mengoperasi putriku sendiri dan bahkan tidak mengetahuinya, seru Bima, lalu menghela napas berat. Siapa sangka bisa seperti ini, aku tidak akan pernah percaya. Putri, aku punya seorang putri, aku sangat berterima kasih, karena kamu tiba-tiba ada di sana, aku Siti. Aku takut membayangkan apa yang akan terjadi jika kamu muncul di waktu yang berbeda. Siti, sebenarnya karena profesiku, aku tidak percaya pada keajaiban. Tapi hari ini, aku siap mempercayainya dengan segenap jiwa. Ya, ini keajaiban. Mungkin putri kita punya malaikat pelindung yang kuat, dan mereka masih duduk lama, mengobrol, mengenang masa lalu. Siti bercerita tentang dia. Bima mendengarkan setiap katanya, sedikit cemburu pada tahun-tahun yang hilang itu. Sungguh aneh nasib mempertemukan mereka kembali dengan cara yang begitu menakjubkan, tapi memang begitulah adanya. Setelah itu, mereka berdua pergi menjenguk dia. Gadis kecil itu sudah sadar dari bius. Ibu, bisik gadis kecil itu, aku jatuh, dan tidak ingat apa-apa lagi. Apa aku akan mati sekarang? Apa yang kamu katakan, sayangku? Siti tersenyum di antara air mata, kamu sekarang akan hidup lama dan bahagia. Hanya perlu berbaring sebentar di rumah sakit, lalu kamu akan menjadi gadis yang paling sehat. Aku akan sekolah? Tentu saja, Bima mengangguk, yang sudah ada di sana. Sebagai dokter, aku jamin, kamu akan belajar seperti anak-anak lain, bahkan lebih baik. Bima meminta Siti untuk tidak langsung memberitahu dia siapa dirinya. Bagi dia, ia harus tetap menjadi dokter, setidaknya selama masa pengobatan. Perlu menjaga gadis kecil itu. Emosi baru yang kuat bisa mempengaruhi kondisinya. Sebulan kemudian, dilakukan operasi kedua. Kali ini dioperasi oleh dokter lain yang khusus menangani patologi yang diderita anak itu. Bima memanggilnya dari Singapura. Dan tak lama kemudian, gadis kecil itu mulai pulih. Dari klinik, dia bersama ibunya pindah ke rumah baru yang indah. Gadis kecil itu tidak percaya bahwa sekarang ia akan tinggal di sini. Ibu, di sini dapurnya terpisah. Di asrama tipe koridor, dapur dan kamar mandi bersama. Iya, sayang, senyum Siti. Dan ini semua milikmu, senyum Bima. Dapur, kamar mandi, dan kamarmu sendiri. Kita juga punya taman. Kenapa ini milikku? Tanya gadis kecil itu. Bima sedikit ragu. Mereka memang belum memberitahu dia siapa dirinya. Tapi sepertinya waktunya sudah tiba. Karena rumah ini milikku, dan aku, ayahmu. Akhirnya ia mengaku. Dia, anak berusia 6 tahun, mengerutkan kening. Ia menatap Bima, lalu ibunya, lalu Bima lagi. Benarkah? Bisiknya pelan. Aku punya ayah? Benar, sayangku. Siti memeluk putrinya. Beberapa bulan kemudian, Siti dan Bima menikah. Itu adalah perayaan yang sederhana namun sangat meriah. Mereka merayakannya di restoran.
dan tamu-tamu yang paling terhormat adalah teman-teman Siti dari pabrik yang selalu mendukungnya, Inah, Narti, dan Zubaedah. Wah, Siti, kamu cantik sekali, seru Zubaedah sambil memandangi Siti dalam gaun pengantin. Aku seumur hidup bermimpi, tapi belum pernah pakai gaun putih. Sebentar lagi anakku yang menikah, tapi aku sendiri belum pernah jadi pengantin. Zubaedah, tawa Siti. Meskipun sahabatnya itu 15 tahun lebih tua darinya, mereka selalu berkomunikasi seperti seumuran. Aku yakin, semua akan terjadi padamu. Tentu saja akan terjadi, dengus Narti. Aku, dari contoh Siti, sekarang bisa bilang tidak semua laki-laki brengsek, Bima itu sangat baik. Iya, Inah mendengus. Yang penting dia bukan termasuk spesies yang langka, dan keempatnya tertawa riang. Kemudian ada upacara, lalu restoran. Para sahabat bergantian menjaga dia sementara Siti dan Bima melakukan sesi foto, menerima ucapan selamat, dan menari. Tetapi sebagian besar waktu, si kecil bersama orang tuanya. Gadis kecil itu sangat senang, ibunya menikah, dan sekarang ia punya ayah, seperti anak-anak lain, betapa indahnya. Dan jantungnya tidak sakit lagi, sungguh sebuah kebahagiaan. Namun, orang tua Bima tidak hadir di pernikahan itu. Putranya dengan sengaja tidak mengundang mereka, meskipun mereka berada di Indonesia. Ibu Ratna, mengetahui dengan siapa putranya menikah, mengamuk. Katanya Bima merusak hidupnya sendiri. Anak entah dari siapa, begitu ia menyebutnya. Dan lagi, Siti itu akan menunjukkan sifat aslinya nanti. Sandra itu gadis yang baik, meskipun sudah pernah menikah, tapi sekarang sudah bercerai. Ibu, jangan pernah lagi ikut campur dalam hidupku, jawab Bima. Kalau bukan karena ibu, Siti dan putriku tidak akan harus mengalami semua itu. Operasi dia bisa dilakukan lebih awal, dan si kecil tidak akan menderita kesakitan. Anjing kampung, kata ibu. Siti, dia tidak pernah menyakiti siapapun dalam hidupnya, baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Dia selalu mulia dalam perilakunya. Tapi ibu, siapa ibu? Bagaimana ibu bersikap? Kamu bicara begitu pada ibumu, bentak ayahnya. Pikirkan apa yang kamu katakan. Aku tidak mau bicara lagi dengan kalian, jawab Bima dengan lelah. Hiduplah sesuka kalian. Tapi jangan ikut campur dalam keluargaku. Aku tidak akan mengizinkannya lagi. Singkat kata, mereka bertengkar hebat. Bima tentu saja sedikit kecewa karena orang tuanya bersikap tidak pantas terhadap wanita yang dicintainya. Tetapi ia sadar bahwa meyakinkan mereka sia-sia. Karena itu, komunikasi di antara mereka terputus. 6 bulan berlalu. Bima tetap bekerja di kliniknya. Siti di rumah mengurus putri dan rumahnya. Mereka punya asisten rumah tangga, tetapi Siti sendiri banyak melakukan pekerjaan. Ia tidak suka jika orang asing, misalnya, menyetrika pakaiannya atau membersihkan kamarnya. Di taman, Siti suka berkebun, menanam mawar di taman bunga yang besar. Dan sekarang di rumah mereka ada seekor anjing Pomeranian kecil, putih dan lucu, seperti di masa kecil Siti, ia menamainya Miko. Dia sangat suka bermain dengannya, dan Siti sendiri sering mengenang masa lalu dengan anak anjing itu. Sesekali ia duduk di depan mesin jahit dan membuat sesuatu yang menarik, entah gaun untuk dia atau untuk dirinya sendiri. Suatu hari ia membuatkan kemeja untuk Bima. Ketika Bima mencobanya, ia tidak percaya bahwa istrinya begitu mahir dengan mesin jahit. Ia memang membelikannya mesin yang diminta Siti, tetapi tidak pernah membayangkan betapa terampilnya tangan kekasihnya. Siti, kemejamu ini tidak kalah dengan merek terkenal. Ia terkagum-kagum sambil memeriksa kemeja itu. Begitulah aku, penjahitmu, senyum Siti rendah hati. Tahu tidak, aku rindu bekerja. Aku tidak terbiasa di rumah terus. Mungkin aku harus mencari pekerjaan di suatu tempat. Istri kepala dokter klinik akan menjahit spray di pabrik, senyum Bima. Tidak. Tahu tidak apa yang kupikirkan? Sekarang kondisi keuangan belum begitu baik, semua harus diinvestasikan ke klinik. Tapi setahun lagi situasinya akan membaik. Saat itu aku bisa membelikanmu sebuah butik kecil, di mana kamu akan menjadi bosnya. Kamu bisa mempekerjakan penjahit, bagaimana idenya? Bima, aku sudah lama memimpikannya.
seru Siti. Punya butik sendiri, itu kan keren sekali. Dan ia, sambil tertawa, memeluk leher suaminya. Namun, tak lama kemudian datang kabar yang sedikit mengubah rencana mereka. Suatu hari, telepon genggam Siti berdering. "Dengan Ibu Siti?" tanya suara pria yang tegas. "Selamat siang, saya seorang notaris." Pria itu memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa ia punya pesan penting untuk Siti. "Selamat siang," jawab Siti bingung. "Hanya saja saya bukan lagi Siti yang dulu." "Ada urusan apa? Bisakah Anda datang ke kantor notaris dengan semua dokumen identitas Anda?" usul notaris itu. "Di sana saya akan jelaskan masalahnya. Jangan khawatir, semuanya sangat baik untuk Anda." Terdengar misterius. "Anda membuat saya takut." "Sama sekali tidak. Pokoknya, saya tunggu Anda." Dan notaris itu mendiktekan alamatnya. Siti tidak bisa mengerti apakah ini lelucon atau sungguhan. Dia sedang di sekolah, Bima di tempat kerja. Semua pekerjaan rumah sudah selesai, bahkan makan siang sudah siap. Mungkin memang sebaiknya ia pergi. Pesan penting apa itu? Siti pun melakukannya. Ia memesan taksi dan pergi ke kantor notaris. Ia disambut oleh seorang pria paruh-baya yang ramah, Bapak Igor, yang meneleponnya tadi. Dan inilah yang ia ceritakan pada Siti, bahwa ia adalah ahli waris aset sebuah perusahaan. "Ahli waris?" Siti terkejut. "Dari mana?" "Saya tidak punya siapa-siapa. Orang tua saya meninggal saat saya kecil." "Tidak. Anda salah orang. Saya sudah memeriksa beberapa kali." Bapak Igor menggelengkan kepala. "Tidak mungkin salah." Dan ia menceritakan bagaimana sekitar setahun yang lalu, seorang pengusaha besar ditangkap. Penyelidikan atas kejahatannya mengungkap kejahatan lain yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Pengusaha itu saat itu adalah manajer sebuah perusahaan milik Bapak Vitali, ayah Anda. Dan saat itu pun, Alex, nama pengusaha itu, sudah berbuat curang, mengirim uang ke rekening fiktif, membuat perusahaan palsu. Suatu saat, ayah Anda mengetahuinya dan hanya ingin memecatnya, tidak ingin mempermalukannya, ia kasihan padanya. Tetapi Alex tidak kasihan. Dialah yang merencanakan kecelakaan yang menewaskan orang tua Anda, dan Anda selamat secara ajaib. Kemudian Alex mengambil alih perusahaan ayah Anda, serta seluruh hartanya. "Dari mana Anda tahu semua ini?" tanya Siti dengan air mata berlinang. Sangat berat baginya mendengar semua ini, apalagi mengingat kembali kecelakaan itu. "Dari penyidik," jawab Bapak Igor. "Alex sendiri yang mengaku. Pokoknya, penyelidikan yang dilakukan sangat besar. Dan sekarang, Anda adalah ahli waris sah dari dana yang diambil oleh manajer itu dari ayah Anda." "Begitulah. Lalu apa yang harus saya lakukan?" tanya Siti, masih berusaha mencerna informasi yang didengarnya. "Tidak ada. Anda hanya perlu menerima hak waris Anda secara sah. Untuk itulah saya mencari Anda. Dan harus saya katakan, itu bukan tugas yang mudah. Saya harus mengunjungi 2 panti asuhan, pergi ke desa, lalu ke pabrik-pabrik. Pokoknya, saya mencari di mana-mana. Ternyata Anda ada di dekat sini." "Ya, begitulah kebetulan yang aneh," senyum Siti. Lalu ia teringat, bagaimana kabar wali saya yang dulu, mereka sudah tidak ada. Meninggal karena minum-minum. Siti hanya menghela napas. Ya, itu juga bagian dari hidupnya. Ia tidak pernah kembali ke desa itu sejak remaja. Tidak ada urusan di sana. Apalagi Nenek Wati, Nenek Bima, sudah meninggal saat ia masih sekolah. Begitulah ceritanya. Malam harinya, ia menceritakan semuanya pada suaminya. Bima juga awalnya tidak percaya. Ia pikir istrinya sedang ditipu. Hanya setelah mempelajari semua dokumen dari notaris, ia setuju, sepertinya ini benar. Beberapa waktu kemudian, Siti menerima hak warisnya. Tetapi untuk bekerja di perusahaan yang semuanya berhubungan dengan teknologi komputer, wanita muda itu tidak punya keinginan. Baginya itu sulit dan tidak menarik. Karena itu, Siti memutuskan untuk menjual asetnya, yang disambut baik oleh para mitra lain. Mendapatkan sejumlah besar uang, Siti bingung. Apa yang harus ia lakukan dengan tumpukan uang ini?
Ia memutuskan untuk memberikan sebagian besar kepada suaminya untuk pengembangan klinik, tetapi Bima tiba-tiba menolak. Tidak sudi aku menerima uang dari wanita, bahkan dari istri sendiri. Siti, apa kamu lupa tentang mimpimu punya butik sendiri? Uangmu cukup untuk membuat satu jaringan butik, katanya. Tentu saja tidak lupa. Hanya saja, ketika itu masih mimpi, rasanya lebih berani. Tapi ketika sudah di depan mata, jadi takut, aku bingung, apa aku bisa? Tentu saja bisa. Wah, banyak sekali yang harus diurus. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Jangan khawatir, tawa Bima. Sekarang ada orang-orang khusus yang membantu mendirikan perusahaan, mengurus semua masalah organisasi. Aku akan mencari mereka, dan kamu. Kamu pikirkan detailnya. Misalnya, siapa yang akan kamu pekerjakan? Aku belum memikirkan apa-apa. Tapi mungkin aku harus mengajak teman-temanku, Zubaidah, Narti, dan Inah. Mereka kan penjahit yang hebat. Aku rasa itu keputusan yang tepat, Bima mengangguk. Kamu punya teman-teman seperti itu, krisis apapun tidak akan menakutkan bagi kalian. Dan tak lama kemudian, teman-temannya datang ke rumah Siti. Ia membantu mereka mendapatkan tempat tinggal di kota, menyewakan apartemen. Para wanita itu sedikit bingung, mungkin mereka telah terlibat dalam urusan ini. Tetapi ketika jaringan butik mulai beroperasi dan pesanan pertama datang, menjadi jelas bahwa mereka semua akan berhasil. Setahun kemudian, jaringan butik kilat berkembang pesat. Nama kilat adalah ide Siti. Narti, Zubaidah, dan Inah, bahkan Bima, bingung. Kenapa bukan nama lain yang lebih feminin? Kata Inah. Aku mengerti jika kamu menamainya dengan namamu, nama putrimu, atau almarhumah ibumu atau ayahmu. Bahkan Miko, misalnya, seperti nama anjingmu. Tapi kenapa kilat? Tahu tidak apa yang kupikirkan ketika setelah kematian orang tuaku aku masuk ke desa, dan tinggal bertahun-tahun dengan wali yang menyiksaku? Aku bermimpi suatu hari petir akan menyambar, semuanya akan berkilauan, dan sesuatu yang baru akan terjadi. Ini kan hidup. Tapi sekarang aku yakin semua yang buruk sudah berlalu. Bersamaku sekarang hanya orang-orang yang bisa kuberi kebahagiaan dan yang menerima kebahagiaan dariku. Begitulah, dan kilat terus berkembang. Gaji para pegawainya layak. Teman-teman Siti bahkan akhirnya bisa membeli apartemen, Zubaidah membawa anak-anaknya dan bahkan menikah. Narti juga menemukan pria yang baik, dan sekarang tidak lagi mengklaim bahwa tidak ada pria yang layak di antara para pria, ternyata ada, dan hanya Inah yang sendirian. Ah, tidak juga. Wanita itu berpikir untuk mengadopsi seorang anak perempuan dari panti asuhan. Ia sudah berkenalan dengan seorang anak kecil, membawanya pulang saat akhir pekan, dan sedang mengurus dokumen-dokumennya. Ya, ia pasti akan berhasil. Butik itu mulai didatangi oleh orang-orang kaya. Semua orang ingin memiliki pakaian dari Siti. Wanita muda itu mulai diundang ke berbagai acara televisi, diwawancarai. Siti tentu saja setuju, meskipun jadwalnya padat. Ia selalu menemukan waktu untuk putri dan suaminya, karena seperti sebelumnya, keluarga adalah yang utama baginya. Suatu hari, ibu mertuanya menelepon. Ibu Ratna? Siti terkejut. Saya dengarkan, Siti. Sayang, ibu mertuanya bernyanyi dengan suara manis, aku baru saja membaca di majalah tentang pekerjaanmu. Kamu hebat sekali. Dan foto-fotonya bagus. Kami sudah lama tidak melihat Bima. Cucu kami cantik sekali. Umurnya sudah berapa? Sebentar lagi 10 tahun? Wah, dan belum kenal dengan kakek dan neneknya. Siti, tolong undang kami ke rumahmu. Aku dan Bapak Haryo sangat ingin bertemu dengan kalian, melupakan semua dendam. Kita kan keluarga dekat. Iya, Ibu Ratna, Anda benar, kita keluarga dekat. Tapi saya akan bertanya pada Bima kapan kami bisa menerima ibu. Baik, baik. Sejujurnya, Bima senang orang tuanya mengambil langkah pertama. Ia sedih karena mereka tidak mau berkomunikasi. Dan sekarang mereka sendiri yang meminta. Tentu saja, mereka mengundang Ibu Ratna dan Bapak Haryo untuk makan malam, ada lobster. Ibu Ratna bahkan tidak berkedip, seolah tidak ingat ketika pada malam musim dingin bertahun-tahun yang lalu ia mengejek ketidakmampuan Siti.
Sekarang Siti dengan mudah menggunakan peralatan makan, dan dia juga. Ibu Ratna memandangi cucunya dan mencatat dalam hati betapa miripnya ia dengan Bima saat kecil. Mungkin ia salah. Tapi untuk saat ini, Ibu Ratna belum bisa mengatakannya. Ia hanya tersenyum pada dia. Gadis kecil itu tersenyum kembali padanya. Ia tidak mengerti kemana kakek dan neneknya selama ini. Kami sibuk bekerja, sayang, desa Ibu Ratna. Kakek sering keliling dunia. Nanti kalau mau, kami ajak kamu. Sepertinya tidak bisa, senyum Siti. Dia punya banyak kegiatan di sini. Dia sekolah, ikut sanggar tari, les menggambar. Wah, cucu kami serba bisa, kata Bapak Haryo dengan bangga. Memang, jawab dia tanpa basa-basi. Dan aku juga suka membaca buku-buku bedah. Bedah. Ibu Ratna terkejut, dan semua orang menatap dia dengan heran. Bahkan pelayan, Alena. Ini adalah sesuatu yang baru, bahkan orang tuanya pun tidak tahu. Iya, bedah, jawab dia. Saat ini aku belum banyak mengerti, lebih banyak lihat gambarnya. Tapi di masa depan, aku akan mengerti semuanya. Kan aku mau jadi dokter seperti ayah. Oh, begitu, tawa Siti. Kenapa tidak seperti ibu, jadi perancang busana? Ah, ibu, aku tidak suka menggambar. Lalu kenapa ikut les menggambar? Bapak Haryo tidak mengerti. Aku ke sana karena ada satu anak laki-laki yang sangat aku suka di sana. Aku gadis kecil itu, dan semua orang tertawa bersama. Setelah makan malam, setelah mengantar orang tua mereka, Siti dan Bima masih duduk lama di ruang tamu, mengobrol. Kira-kira, apakah kali ini akan berhasil membangun hubungan dengan Ibu Ratna dan Bapak Haryo? Bima sangat berharap. Siti masih ragu. Biarlah waktu yang akan menunjukkan.